Halo, selamat datang di Kongko Unity TV. Terakhir kita kongko soal transfer Sancho 2 hari lalu, ya, dimana saya mengutarakan kalau Dortmund itu getak sambal ya, ibaratnya dia cuman ngasih deadline, cuman buat apa namanya, biar biar kita mau bayar gitu loh, ya kan, biar MU mau bayar sesuai keinginan dia gitu loh ya. Saya juga bilang kalau Zorc itu seorang bully ya. Nah, kita lihat nih setelah 2 hari pergerakan media seperti apa sih ya. Kalau kalian perhatikan semenjak 2 hari yang lalu itu kebanyakan langsung muncul berita-berita alternatif Sancho. Nah, menarik nih. Alternatif Sancho banyak banget deh ya. Ini saya cuma nampilin beberapa ya. Yang paling hot jelas salah satunya adalah Ousmane Dembele, benar nggak? Ousmane Dembele hot prospect lah dulu ya kan, bener. Dia dibeli juga dari Dortmund oleh Barcelona ya. Itu sama juga tuh dealnya tuh mereka tuh ya. Si Dortmundnya ngebully Barcelona, dia nggak mau turun harga, dia kan dibiarin aja gitu loh ya kan, dia keras gitu kan. Emang itu caranya dealnya Dortmund. Dia emang itu dia cara dia ngedeal, dia tuh dia pinter, dia bisa beli pemain murah, dia jual mahal gitu. Itu bisnisnya mereka ya. Oke, saya balik lagi ya. Banyak banget deh berita-berita pengganti Sancho, siapa nih ya kan, seakan-akan dealnya itu udah selesai, udah kelar, nggak akan terjadi ya. Banyak banget deh nih, dari Dembele, terus kita ada siapa nih, Federico Chiesa ya. Ini nggak mainan apa, nggak jelek-jelek semua nih, bagus nih menurut saya sih ya kan. Dembele kalau dia fit, kaki kiri kaki kanan jalan gitu loh, dia bisa main di kiri atau bisa main di kanan. Federico Chiesa ya, dan juga Vinicius Junior ya dari Real Madrid, dibilang jadi alternatifnya Sancho, bisa bayangin tuh ya kan. Kalau nggak, ada sempat juga, coba saya cek nih, Kingsley Coman nih kalau nggak salah juga, Kingsley Coman. Coba kita lihat ada nggak beritanya Kingsley Coman. Tuh Kingsley Coman 2 hari yang lalu ya kan. Daily Express, Kingsley Coman tuh ya. Jadi banyak banget nih, banyak banget berita-berita pengganti Sancho. Nah, ini tergantung nih kita mau nganalisanya gimana nih ya. Ada dua kemungkinan, bener nggak? Apakah benar-benar Manchester United udah nggak mungkin bisa dapetin Sancho? Pertanyaannya itu, pertanyaan paling besarnya ya. Apalagi kita tahu kan, sebelum 2 hari ini kan, sebelum banyak muncul nama-nama pengganti Sancho ini, um, beritanya tuh kebanyakan tentang Zorc ya kan. Zorcnya ya jadi big bully lah dia, saya bilang ya kan, jadi big bully. Oh iya, udah selesai deadline, oh iya dia pasti stay di ini kan ya, stay di Dortmund ya kan. Ya banyak deh yang di ngomongin sama si si itu deh ya, sama si si Zorc gitu kan, Michael Zorc ya. Jadi setelah rumor itu muncul, rumor pengganti Sancho ya kan. Cuman menurut saya nih, ini perang media antara Dortmund dengan Manchester United. Ya, ini pendapat saya, ya kan. Dortmund udah lempar bola tuh, ya kan, udah, wah pokoknya nggak bisa deh, ya kan, udah nggak bisa beli Sancho lagi, sengaja kan, nakut-nakutin MU gitu kan. Udah nggak bisa lagi dapetin Sancho, udah, ya kan, dia stay di Dortmund. Di 2 hari terakhir munculnya berita apa? Nggak ada muncul berita apa-apa lagi soal Sancho apa gitu ya. Kebanyakan muncul berita pengganti ya kan. Lebih banyak tuh berita soal penggantinya si Sancho tuh ya kan. Pengganti Sancho siapa lah, A B C D lah, semua disebut deh, siapa aja deh yang hot prospeknya gitu kan. Ya ini menurut saya ini perang media antara Manchester United dengan Dortmund ya. Jadi siapa nih yang paling yang bisa ini nih, mental baja nih ya kan. Manchester United dia, udah deh, anggapannya kayak, oh ya udah deh, kalau nggak mau jual ya gue cari yang lain gitu kan, kesannya seperti itu kan, bener nggak? Kalau saya sih ngeliatnya kesannya seperti itu, bukan, oh
Manchester United udah nggak ada harapan, jadi dia cari pemain lain gitu. Enggak, saya bilang itu nggak the case ya. Kita tahu banget deh, Dortmund kalau ada harga pasti dijual. Aubameyang dijual juga ke Arsenal kan, 70 juta ya pound sterling kalau nggak salah. Tadi bilang nggak mau jual, dijual juga. Dembele dijual juga. Sancho juga sama, dia minta 100 million pound sterling atau 120 million euro ya. Dia pengen si MU bayar segitu gitu loh ya kan. Tapi MU-nya ya jelas dong, kita kan bukan klub kecil juga kan, kita klub gede ya kan, kita nggak mau dong digeretak begitu kan ya. Makanya muncul nih berita-berita nih ya kan, berita-berita tentang pengganti Sancho. Saya nggak tahu apakah MU yang ngasih tahu media ya soal berita-berita ini, atau media yang nanya MU atau gimana, dia oh ya udah iya aja atau gimana ya. Kalau feeling saya sih kemungkinan MU yang briefing gitu, ya MU yang ngasih tahu media. Oh ya nih kita mau ngincar ini nih, ngincar ini. Jadi itu semua cuman kayak apa ya, perang dingin lah ibaratnya ya. Perang media gitu antara Dortmund dengan Manchester United. Ya saya nggak percaya kalau Sancho itu udah zero, udah nggak bisa dibeli. Saya nggak percaya ya. Terbukti kok ya kan, Instagramnya Sancho aja nggak ada tentang Dortmund akhir-akhir ini ya. Dan juga terbukti dengan track recordnya si Dortmund ya, dia nggak mungkin keep pemain gitu ya kan. Dia nggak seperti itu. Bisnis dia tuh jual pemain ya, dan mereka tuh jago jual pemain gitu loh, bukannya enggak, jago ya. Nah ini MU berusaha ini aja nih ya kan, gertak balik gitu ibaratnya. Kalau saya bilang sih ini semua permainan media lah, permainan ya, mereka lagi perang media lah gitu kan, biar bisa nego lebih bagus biar ya kan. Ya kalau Dortmund jelas dia pengen tetap angkanya segitu ya kan. Kalau MU menurut saya sih harusnya angkanya nggak masalah, cuman dia lebih pengen oh ya udah tapi nggak mau bayar full gitu kan ya, nggak mau bayar full lah, dibagi lah gitu kan ya. Gue kasih DP berapa, terus kasih apa namanya bonusnya nggak gitu kan. Oh ada bonusnya nggak, oh ada ini enggak ya kan, apa bisa dicicil nggak sisanya atau apa. Itu kayaknya MU cuma aim buat itu gitu loh sebenarnya ya. In the end mungkin bisa beda 10 sampai 15 gitu, misalnya 15 juta pound sterling gitu dari angkanya si Dortmund mungkin ya. Cuman kalau saya lihat sih kayaknya sih enggak, karena Dortmund tuh jago nego ya kan, terbukti lah dari history mereka, jago mereka ya. Tapi ya makanya saya bilang semua berita ini konsisten gitu loh ya kan. Konsisten dalam arti beritanya tuh cuma pengganti Sancho, cuman bukan konsisten satu pemain mengganti Sancho ya kan, nggak kayak dulu kan. Dulu sebelumnya kan pas kita mau beli Bruno kan ada Bruno, Grealish sama Maddison, bener nggak. Yang lebih sering di ngomongin kan Maddison jarang lah ya kan, karena ya you know lah dia tuh not for sale lah buat Leicester, bener nggak. Berarti cuma Bruno sama Grealish itu yang konsisten tuh ya kan, dua ini yang konsisten. Jujur sampai detik ini yang paling konsisten sebagai pengganti Sancho cuma Grealish yang diomongin ya kan. Bahkan terakhir itu ada omongan kalau Grealish pengen, pas dia balik kan lagi liburan Grealish, pas dia balik dari liburan dia pengen minta ditransfer gitu, pengen minta keluar dari klub ya kan. Itu rumornya. Jadi itu Grealish tuh masih konsisten nih ya. Kok saya bilang nih kayak semuanya Dembele lah segala macam itu sih chance-nya kecil sekali itu terjadi ya kan. Nggak konsisten kok. Satu hari keluar Federico Chiesa lah, Dembele lah, besokannya keluar Coman lah, siapa lah. Nggak konsisten beritanya gitu loh. Kalau konsisten dalam beritanya ada satu pemain, misalnya Dembele nih, hari ini Dembele, besok Dembele, besoknya lagi Dembele. Wah kalau itu saya yakin tuh, wah Sancho udah pasti nggak dibeli nih. Ya kan, itu saya yakin. Kalau beritanya konsisten di satu pemain nih pengganti Sancho, saya lebih yakin. Bener nih, kejadian nih Sancho nggak jadi dibeli gitu kan. Cuman ini enggak ya, yang konsisten cuman semua pemain dimasukin tuh sebagai pengganti Sancho ya kan. Banyak deh, kalau kita mau Google lagi nih banyak banget pemain, minimal 5 atau 6 tuh ada gitu pengganti Sancho ya kan. Belum lagi yang tua-tua tuh ya kan, buang-buangan dari klub lain gitu kan. Belum lagi yang gitu, saya sih malas ngomong yang gituan gitu loh ya, karena nggak ada prospek lah mereka lah, saya bilang lah ya. Kecuali kita kepepet banget gitu ya, tapi buat apa, benar nggak
Buat apa datang pemain gituan? Ya, jadi kalau menurut saya tetap Sancho itu nomor satu prioritas MU. Saya yakin banget. Sampai detik ini sih masih yakin ya. Cuma kita tahu sendiri lah berita transfer tuh ya cepet gitu kan. Cuma sampai detik ini saya masih yakin Sancho itu target utama MU. Saya masih yakin itu bakal terjadi ya. Saya itu masih bakal terjadi. Terlepas Zorc bilang apalah, terlepas ini apa balasan medianya MU nih alternatifnya siapa aja lah. Saya yakin Sancho tetap masih terjadi, bisa terjadi gitu loh. Ya, masih target utama MU. No one else, nggak ada lagi yang lain gitu loh, nggak ada lagi yang lain. Ya, jadi berdasarkan alur media ya, yang berita-berita yang ada sekarang ini, saya bilang nggak perlu takut dulu lah kita sebagai fans MU. Waduh, Sancho batal ya, nggak perlu takut dulu gitu loh ya, nggak perlu takut dulu, karena kelihatan banget alur medianya seperti apa, ya. Dari digembor-gemborin kan, bener nggak, kita flashback nih, dari gembor-gemborin Sancho tanggal 7 bulan 7 gitu kan, tanggal 7 kemarin gitu kan, tanggal 7 Agustus tanggal 7 Agustus bakal di announce. Terus si Zorc ya kan, Zorc udah enggak di tanggal 10 biar terakhir segala macem. Terus sekarang mengganti Sancho ya kan, benar nggak? Tapi itu semua udah kelihatan gitu loh, kalau ini mereka masih nego berat gitu, masih dua klub gede gitu kan, dua klub raksasa dalam deal yang super besar gitu kan. Ini lagi main kartu gitu loh ya kan, lagi main kartu. In the end udah pasti feeling saya Dortmund bakal ngalah, cuman bukan ngalah total ya, tapi ngalah di term paymentnya gitu loh. Feeling saya sih begitu. Kapan bakal terjadi saya nggak tahu gitu kan, tapi prediksi saya adalah 2 minggu dari tanggal 7 kemarin minimal, paling cepet ya. Oke, itu sekian analisa transfer dari saya ya. Jadi tetaplah berharap oleh Sancho ya, one of the best talented young player, England player gitu ya. Kalau suka kontennya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, oke? Thank you for watching.